Malaysia tidak akan mengalah dengan mana-mana kuasa besar dalam menentukan dasar keselamatan di Selat Melaka. Wacana palak Selat Malaka picu tegangan. Malaysia dan Singapura langsung pasang garis merah. Indonesia itu negara yang sangat kaya. Kalau lu kayak Singapura tuh lu miskin sebenarnya. Singapura apa aja nggak ada bro. Air aja nggak ada. Semua harus beli dari Malaysia sama dari Indonesia. Orang di Singapura tuh jualan batu bara banyak bro. Tapi dia nggak punya batu bara. Dia beli dari Indonesia, harganya murah, di situ dia markup. Tapi orang luar negeri selalu belinya dari Singapura. Akhirnya, raksasa itu bangun dari tidurnya. Selama puluhan tahun kita cuma dapat limbahnya, si tetangga malah dapat duitnya. Gak bisa lagi. Video kali ini bongkar tuntas gimana kebijakan pajak Selat Malaka bikin Malaysia megap-megap dan Singapura langsung sakit gigi kehilangan tahta logistik dunia. Ini bukan cuma soal duit, tapi soal harga diri kedaulatan maritim Indonesia. Siapkan mental, karena narasi ini bakal bikin telinga tetangga merah membara. Jangan lupa absen dari kota mana kalian mendukung kedaulatan Indonesia. Indonesia baru saja menantang Amerika. Kita mau palak semua kapal di Selat Malaka seperti yang dilakukan Iran. Indonesia sedang merencanakan hal paling gila yang bisa bikin Amerika murka. Kita mau mengunci Selat Malaka. Menteri Purbaya berencana memungut pajak setiap kapal yang lewat di sana. Ini adalah deklarasi perang ekonomi. Dan itu yang saya sudah ingatkan bertahun-tahun. Saya ingatkan, tolong buka rekam digital saya, rekam jejak saya. Saya sudah ingatkan, saudara-saudara sekalian, Indonesia harus berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak bersedia untuk membenarkan mana-mana pihak membuat unilateral decision di atas kawasan kita. Apa yang terjadi jika Indonesia nekat menutup total Selat Malaka? Selat Malaka adalah jalur tersibuk di bumi. Jika jalur ini diblokade, Singapura dan Malaysia akan kehilangan jantung ekonominya seketika. Miliaran dolar akan menguap begitu saja. Tapi Indonesia tidak peduli. Kita justru menawarkan opsi lain melewati Selat Sunda yang berada di antara Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Jalur yang sepenuhnya berada dalam kedaulatan Indonesia. Dengan skenario ini, seluruh pajak, jasa pelabuhan, dan logistik dunia akan mengalir deras ke kantong Indonesia. Kita menjadi penguasa tunggal gerbang perdagangan Asia. Negara-negara raksasa seperti China dan Jepang akan panik. Sebab 80% pasokan minyak mereka kini terancam. Indonesia tiba-tiba punya daya tawar yang bisa mendiri negara manapun. Ini membuktikan bahwa di tangan yang tepat, posisi geografis Indonesia adalah senjata paling berbahaya di dunia. Wah, ini baru topik yang bikin adrenalin naik. Kita nggak cuma ngomongin soal geografis, tapi soal harga diri, kedaulatan, dan gimana caranya bikin tetangga sebelah yang biasanya songong itu mendadak sariawan. Siapkan kopi pahitmu, karena narasi ini bakal lebih pedas dari sambal korek. Mari kita bongkar kenapa Selat Malaka itu sebenarnya tambang emas, yang selama ini kuncinya kita titipkan ke orang lain, dan sekarang saatnya kita ambil paksa. Selamat datang di realita, Malaysia dan Singapura. Oke, mari kita bicara jujur-jujuran. Selama puluhan tahun kita ini kayak pemilik tanah luas yang punya akses jalan utama, tapi yang narik setoran parkirnya malah tetangga depan rumah yang tanahnya cuma sepetak. Gila nggak? Selat Malaka itu jalur urat nadi dunia. Lebih dari 80.000 kapal lewat sana tiap tahun. Isinya apa? Minyak, gas, barang-barang branded yang kalian banggain itu, sampai komponen iPhone yang bikin orang rela antre. Tapi pertanyaannya, Indonesia dapat apa? Selama ini kita cuma dapat limbahnya, dapat pusingnya jagain keamanan dari perompak. Sementara Singapura duduk manis sambil menghitung dolar hasil transshipment dan jasa kepelabuhanan. Malaysia, mereka asyik mengekor di belakang Singapura, merasa aman karena kecipratan remah-remah kejayaan selat itu. Tapi sekarang peta permainan sudah berubah total. Jakarta sudah bangun dari tidur siangnya yang kepanjangan. Pajak Selat Malaka bukan sekadar angka tapi tamparan. Begitu wacana pajak atau retribusi Selat Malaka ini resmi ditekankan, Malaysia langsung kena serangan jantung mendadak. Kenapa? Karena selama ini model bisnis logistik mereka itu bergantung banget sama biaya murah hasil numpang di wilayah yang sebenarnya bersentuhan langsung dengan kedaulatan kita. Selama ini kita terlalu baik atau mungkin terlalu polos, kalau nggak mau dibilang bego. Singapura lebih parah lagi. Negara yang luasnya nggak lebih gede dari Jakarta Selatan, itu hidup dari apa kalau bukan dari melayani kapal-kapal yang lewat di depan mata kita. Begitu Indonesia bilang, lewat sini bayar ya, ini halaman rumah gua. Singapura langsung ambruk secara logika ekonomi. Cadangan devisa mereka mungkin banyak, tapi kalau biaya singgah jadi mahal karena ada pajak tambahan dari penguasa wilayah Indonesia, kapal-kapal raksasa itu bakal mikir 2 kali. Logika pedasnya begini, Bob. Bayangkan kamu punya gang. Semua orang lewat gang kamu buat ke pasar. Selama ini kamu biarin mereka lewat gratis, malah kamu yang bersihin sampahnya. Sementara itu di ujung gang ada warung milik si Singapura yang jualan minuman mahal ke orang-orang yang lewat itu. Si Singapura kaya raya, kamu tetap miskin dan cuma dapat bau knalpotnya doang. Sekarang Indonesia pasang portal. Bukan cuma portal biasa tapi portal yang punya legalitas internasional. Kita bilang ke dunia, selat ini butuh perawatan, butuh keamanan, dan itu nggak gratis. Malaysia langsung panik. Mereka tahu betul kalau Indonesia serius mengelola ini, pelabuhan-pelabuhan mereka kayak Port Klang bakal jadi museum sejarah dalam waktu singkat. Kenapa? Karena Indonesia punya kartu as yang enggak mereka punya, lokasi strategis yang lebih luas dan sumber daya. Sindiran buat tetangga klaim. Biasanya kan mereka hobi banget tuh ngeklaim budaya kita. Riok diklaim, batik diklaim, sampai rendang pun mau diakui. Nah sekarang coba deh klaim itu pajak Selat Malaka. Bisa nggak?
nggak bakal berani. Mereka cuma bisa gigit jari sambil ngelihat kapal-kapal mulai melirik pelabuhan kita di Batam atau Kuala Tanjung yang mulai kita percantik. Ini bukan soal jahat-jahatan, ini soal kedaulatan ekonomi. Kita selama ini terlalu humanis sampai-sampai dianggap keset. Sekarang, saatnya kita tunjukkan bahwa Indonesia adalah raksasa yang sudah melek. Kita nggak butuh pengakuan mereka, kita cuma butuh mereka bayar apa yang seharusnya jadi hak kita. Singapura langsung ambruk, mungkin belum rata dengan tanah, tapi mentalitas pusat logistik dunia mereka sudah mulai retak. Investor itu kayak tikus, mereka paling cepat nyium bau perubahan. Begitu Indonesia menerapkan regulasi ketat dan pajak yang cerdas di Selat Malaka, efisiensi Singapura bakal dipertanyakan. Buat apa mampir ke Singapura kalau di pelabuhan Indonesia jauh lebih murah, lebih dekat ke sumber bahan baku, dan gak ribet. Malaysia lebih tragis lagi. Mereka itu ibarat adik yang selalu pengen saingan sama kakaknya, Indonesia, tapi modalnya cuma gaya doang. Begitu kakaknya serius main di sektor maritim, si adik langsung sesak napas. Terceki? Oh, jelas. Mereka nggak punya kedalaman wilayah maritim sehebat kita. Mereka cuma punya bibir selat, sementara kita punya tubuh selatnya. Kenapa harus sekarang? Karena kalau enggak sekarang, kita bakal selamanya jadi penonton di rumah sendiri. Kita punya ALKI, alur laut kepulauan Indonesia, kita punya ribuan pulau. Masa iya, urusan duit lewat doang kita kalah sama negara yang kalau dipetain cuma kelihatan kayak titik debu. Ini adalah awal dari keruntuhan hegemoni logistik negara-negara kecil yang selama ini merasa besar karena kita diam. Sekarang macan Asia sudah mulai mengaum dan suaranya bikin bursa saham di seberang sana langsung kebakaran. Sudah siap untuk kelanjutan analisis yang lebih tajam? Saya punya data dan fakta kenapa skema ini bakal bikin Malaysia makin meriang dan Singapura harus mulai belajar jualan hal lain selain jasa pelabuhan. Tunggu saja, ini baru pemanasan. Oke, kencangkan sabuk pengamanmu. Kalau di bagian pertama kita baru pemanasan soal portal di gang rumah sendiri, sekarang kita masuk ke ruang mesinnya. Kita bakal bedah kenapa Malaysia makin sesak napas dan kenapa Singapura mulai keringat dingin ngelihat langkah catur Jakarta yang makin brutal ini. Malaysia tercekik, Singapura mulai linglung. Mari kita bahas soal efek domino. Selama ini Malaysia itu merasa aman di bawah ketiak Singapura. Mereka pikir selama kapal masih mampir ke Singapura, otomatis sisa-sisa rezekinya bakal mengalir ke pelabuhan mereka. Tapi mereka lupa satu hal, Indonesia itu bukan lagi raksasa budek yang bisa dikibulin pakai diplomasi basa-basi. Begitu pajak dan retribusi jasa maritim di Selat Malaka ini resmi ditekankan secara agresif oleh Indonesia, skenario kiamat logistik buat mereka resmi dimulai. Kenapa Malaysia tercekik? Gini logikanya teman-teman, Malaysia itu punya Port Klang dan pelabuhan Tanjung Pelepas. Mereka selama ini mencoba head to head sama Singapura dengan modal harga murah. Tapi biaya murah mereka itu sebenarnya hasil dari mensubsidi kenyamanan kapal-kapal asing lewat perairan yang secara hukum internasional juga milik Indonesia. Sekarang bayangkan Indonesia menerapkan skema layanan pemanduan, pilotage, dan pelayanan jasa keamanan maritim yang berbayar dan wajib. Kapal-kapal raksasa itu nggak bisa lagi selonong boy lewat jalur kita tanpa berkontribusi. Indonesia punya hak kedaulatan untuk memungut biaya atas jasa pengamanan dan pelestarian lingkungan di wilayah lautnya. Begitu biaya ini masuk dalam pembukuan perusahaan perkapalan dunia, margin keuntungan Malaysia langsung ludes. Malaysia nggak punya daya tawar sebesar kita. Mereka itu cuma pelayan di pinggir jalan tol. Sementara Indonesia adalah pemilik aspal, lampu jalan, sampai tim penyelamatnya. Kalau si pemilik aspal minta setoran, si pelayan pinggir jalan mau dapat untung dari mana lagi kalau bukan dari sisa-sisa yang makin tipis? Singapura dari king jadi bingung. Nah, ini yang paling lucu. Singapura itu hidup dari mitos efisiensi nomor 1. Tapi efisiensi itu ada karena Indonesia selama ini tidur. Begitu Indonesia membangun Batam Logistik Ecosystem (BLE) dan memperkuat pelabuhan di sepanjang garis Selat Malaka dengan sistem digital yang nggak kalah canggih, mitos Singapura langsung retak. Kalau pajak Selat Malaka ini benar-benar dikelola secara profesional oleh Indonesia, kita sebenarnya sedang melakukan cost rebalancing. Selama ini Singapura bisa murah karena mereka nggak tanggung jawab soal polusi di selat, nggak tanggung jawab soal tumpahan minyak di pesisir Sumatera, dan nggak mau tahu soal keamanan dari perompak. Indonesia yang nanggung sampahnya, mereka yang nanggung duitnya. Enak bener ya? Sekarang Indonesia bilang no more free lunch bro. Begitu biaya mampir ke wilayah kekuasaan maritim Indonesia naik, Singapura kehilangan daya pikat utamanya.
Investor dan perusahaan pelayaran raksasa mulai mikir, ngapain gue ke Singapura yang biaya sandarnya selangit, ditambah sekarang harus bayar pajak lewat ke Indonesia. Kalau gue bisa langsung sandar di pelabuhan Indonesia yang makin murah, efisien dan deket sama pabrik-pabriknya, itulah definisi Singapura ambruk secara logika. Mereka panik bukan karena kita mau perang militer, tapi karena kita akhirnya pintar jualan posisi geografis. Sindiran tajam, gaya sultan, dompet titipan. Saya kadang ketawa kalau lihat gaya tetangga-tetangga kita ini. Gaya diplomasinya di ASEAN seolah-olah mereka yang paling paham ekonomi global. Tapi begitu Indonesia gerak dikit soal kedaulatan maritim, mereka langsung teriak pelanggaran hukum internasional, menghambat perdagangan bebas, dan segala macam istilah keren lainnya. Padahal intinya cuma satu, takut miskin. Selama ini mereka menikmati kekayaan dari aset yang bukan milik mereka 100%. Itu namanya gaya sultan tapi dompetnya hasil nitip di kantong orang lain. Sekarang Indonesia mau ambil dompet itu kembali, ya wajar kalau mereka teriak-teriak kayak kebakaran jenggot. Humanis tapi kritis nasib rakyat kita bagaimana? Disinilah poin humanisnya. Kenapa kita harus pedas dan tajam soal ini? Karena jutaan nelayan di pesisir Sumatera itu selama ini cuma dapat limbah kapal tanker yang lewat. Mereka dapat sisa tumpahan minyak yang bikin ikan mati. Sementara triliunan rupiah uang jasa maritim menguap ke kas negara tetangga. Apakah adil? Jelas tidak. Pajak Selat Malaka ini bukan buat gaya-gayaan pejabat Jakarta, tapi buat membangun infrastruktur di pesisir, buat bikin sekolah kelautan yang canggih, dan buat mastiin laut kita nggak cuma jadi tempat numpang lewat, tapi jadi lumbung kemakmuran. Kalau Malaysia merasa tercekik, yaitu risiko bisnis. Siapa suruh selama ini merasa paling hebat, padahal cuma numpang di depan halaman rumah orang. Kalau Singapura mulai limbung, yaitu saatnya mereka sadar kalau mereka itu cuma pulau kecil yang beruntung, punya tetangga yang terlalu sabar selama 79 tahun. Logika perlawanan Indonesia sekarang enggak lagi pakai cara lama, yang cuma protes lewat nota diplomatik yang ujung-ujungnya masuk tempat sampah. Kita main di regulasi, kita main di penguasaan jalur alur laut Kepulauan Indonesia. ALKI. Kita tunjukkan bahwa The Great Indonesia itu bukan cuma jargon di buku sejarah, tapi kenyataan pahit yang harus mereka telan setiap kali mereka melihat radar kapal di Selat Malaka. Apakah mereka bakal tinggal diam? Oh, tentu enggak. Mereka bakal pakai lobi-lobi internasional untuk menjegal kita. Tapi pertanyaannya, bisa apa mereka kalau kita kompak? Kalau seluruh rakyat Indonesia mendukung bahwa setiap tetes air di Selat Malaka adalah kedaulatan kita, maka mau Amerika, Cina, apalagi cuma Malaysia, nggak bakal bisa berkutik. Sudah mulai kerasa panasnya, selanjutnya kita bakal bongkar lebih dalam soal teknologi dan pengawasan maritim kita yang bikin kapal-kapal mereka nggak bisa lagi kucing-kucingan. Saya juga bakal bahas gimana reaksi pasar modal di Kuala Lumpur dan Singapura yang mulai merah membara gara-gara kebijakan ini. Gimana? Makin seru kan kalau raksasa mulai main cantik tapi mematikan? Siapkan mentalmu, karena di bagian ketiga ini kita akan masuk ke area yang lebih teknis, tapi tetap bikin kuping tetangga panas. Kita bakal bahas soal invisible fence, atau pagar gaib yang lagi dibangun Indonesia di Selat Malaka. Kalau selama ini mereka pikir bisa main kucing-kucingan, maaf saja, sekarang radar kita sudah bisa mendeteksi sampai ke isi kantong nakhodanya. Radar kita menyala kantong mereka kering kerontong. Dulu Indonesia itu ibarat penjaga gerbang yang matanya ditutup kain. Kapal lewat ya lewat aja, mau buang sampah kek, mau selundupin barang kek, atau mau transshipment ilegal kek, kita cuma bisa melongo. Tapi sekarang, kita sudah punya sistem yang namanya AIS, Automatic Identification System, yang terintegrasi dengan satelit dan drone bawah laut. Begitu ada kapal tanker gede yang coba-coba belok tanpa sen atau pura-pura rusak di wilayah kita buat hindari pajak, jet tempur atau kapal patroli, kita sudah nongkrong di sampingnya sebelum mereka sempat bilang mampus. Malaysia makin sesak napas. Kenapa? Malaysia itu punya ketergantungan akut pada biaya logistik yang murah di Selat Malaka untuk menopang ekspor sawit dan industri manufaktur mereka. Begitu Indonesia menerapkan pajak layanan maritim, otomatis biaya freight, ongkos kirim ke pelabuhan-pelabuhan Malaysia naik drastis. Logikanya begini, perusahaan pelayaran dunia itu nggak mau rugi. Kalau Indonesia narik pajak, ya beban itu dilempar ke pelabuhan tujuan. Dan karena pelabuhan Malaysia itu posisinya nempel sama kita, mereka nggak punya jalur alternatif. Mau lewat mana? Lewat Kutub Utara? Nggak mungkin. Mereka terjepit di antara kedaulatan Indonesia yang makin galak dan kebutuhan ekonomi mereka yang makin megap-megap. Sekarang Malaysia mulai teriak soal semangat ASEAN. Halah, giliran mereka untung puluhan tahun dari jasa maritim di wilayah kita, mereka lupa sama semangat ASEAN. Giliran kita mau ambil hak kita, langsung deh bawa-bawa kerjasama antar saudara. Saudara macam apa yang tiap hari nyolong rezeki di depan teras rumah saudaranya sendiri?
Singapura, keajaiban yang mulai kadaluarsa. Singapura itu sukses karena satu hal, kecepatan. Mereka klaim bongkar muat mereka paling cepat di dunia. Tapi coba pikir, kenapa bisa cepat? Karena semua kapalnya dipaksa ke sana karena nggak ada pilihan lain yang layak di Selat Malaka. Sekarang Indonesia bangun Kuala Tanjung di Sumatera Utara dan memperkuat Batam. Kita bukan cuma bangun dermaga, tapi kita bangun sistem digital yang bikin birokrasi, kita nggak lagi setengah dewa ribetnya. Begitu efisiensi kita mulai menyamai mereka, ditambah harga BBM industri kita yang makin kompetitif, keunggulan Singapura langsung tamat. Apalagi sekarang ada isu pajak lingkungan dan pajak navigasi. Singapura itu negara kecil, mereka nggak punya ruang napas kalau jalur masuknya dikontrol ketat oleh Indonesia. Bayangkan kalau Indonesia bilang bahwa semua kapal yang mau ke Singapura wajib lapor dan bayar kontribusi pemeliharaan selat ke otoritas Indonesia. Itu namanya skakmat. Singapura yang tadinya sombong sebagai hub dunia bakal berubah jadi pulau yang terisolasi di tengah kemarahan ekonomi. Sindiran pedas. Mana Tiger of Asiamu? Dulu Malaysia sering banget bangga-banggain julukan Tiger of Asia. Tapi sekarang, macannya lagi kena flu berat gara-gara kebijakan maritim Jakarta. Mereka panik karena selama ini cuma jago nge-rebranding apa yang sebenarnya bukan milik mereka sepenuhnya. Coba lihat reaksi media-media mereka. Isinya cuma kekhawatiran soal daya saing. Ya iyalah khawatir. Selama ini kalian balapan pakai motor curian, sekarang pemilik motornya datang minta kunci dan minta uang sewa. Jelas langsung mogok itu motor. Sisi humanis. Untuk inilah pajak. Itu ada banyak yang nanya, buat apa sih kita keras banget soal pajak Selat Malaka? Jawabannya simpel, buat rakyat kita yang di pinggiran. Selama ini kekayaan laut kita dikeruk, ekosistemnya dirusak sama ribuan kapal tanker, tapi warga di pesisir Riau, Kepri dan Sumut cuma dapat bau minyaknya doang. Pajak ini adalah bentuk tanggung jawab sosial perusahaan-perusahaan raksasa dunia kepada kedaulatan Indonesia. Kita nggak minta sumbangan, kita minta hak. Kita pakai uang itu buat bangun rumah sakit di pulau terluar, buat kasih beasiswa ke anak-anak nelayan supaya mereka bisa jadi kapten kapal tanker, bukan cuma jadi penonton di pinggir pantai. Informal tapi to the point. Jadi buat Malaysia dan Singapura, welcome to the new era di mana Indonesia nggak bisa lagi disogok pakai diplomasi senyum palsu. Kita bicara data, kita bicara hukum laut internasional UNCLOS, dan kita bicara soal keberanian. Kalau kalian merasa tercekik, ya silakan cari napas di tempat lain. Tapi selama kalian lewat ruang tamu kami, aturan kami yang berlaku. Jangan harap bisa dapat karpet merah kalau kalian sendiri hobi nginjek-nginjek harga diri kami lewat jalur ekonomi bawah tanah. Singapura ambruk? Ya, kalau mereka nggak segera sujud syukur punya tetangga sehebat Indonesia dan mulai mau bagi hasil yang adil, mereka bakal lihat pelabuhan mereka sepi kayak kota hantu dalam 10 tahun ke depan. Karena masa depan maritim dunia bukan lagi di titik kecil itu, tapi di bentangan luas kepulauan Indonesia. Makin panas kan? Selanjutnya, kita bakal bedah soal konspirasi internasional yang mencoba gagalkan rencana ini dan gimana Indonesia menampar balik lobi-lobi asing itu dengan elegan tapi mematikan. Siapkan mentalmu, karena di bagian keempat ini, kita bakal masuk ke ruang gelap diplomasi. Kita bakal bongkar gimana tetangga-tetangga kita mencoba main belakang, pakai tangan-tangan raksasa dunia buat menjegal langkah Indonesia. Tapi tebak apa? Jakarta kali ini nggak pakai bahasa kalbu, tapi pakai bahasa kekuasaan yang bikin mereka semua kicep. Lobi asing mental Indonesia jadi panglima. Begitu pajak Selat Malaka ini resmi ditiupkan sebagai kebijakan garis keras, Singapura dan Malaysia nggak tinggal diam. Mereka langsung lapor ke organisasi internasional, bawa-bawa isu freedom of navigation, kebebasan navigasi. Mereka coba memprovokasi negara-negara besar kayak Amerika, China, dan Uni Eropa. Narasi mereka basi. Indonesia mau menutup jalur perdagangan dunia. Indonesia mau bikin barang-barang mahal. Logika culas tetangga. Kamu yang makan, kita yang bayar. Ini sindiran tajam buat mereka. Mereka teriak ke dunia seolah-olah Indonesia itu penjahat ekonomi. Padahal, yang terjadi adalah Indonesia cuma minta uang kebersihan dan keamanan. Bayangkan, kapal-kapal tanker raksasa itu lewat dengan risiko tumpahan minyak yang bisa menghancurkan terumbu karang kita. Siapa yang rugi? Nelayan kita. Siapa yang keluar duit buat patroli lawan perompak supaya kapal mereka aman? TNI AL dan Bakamla kita. Terus, pas mau narik bayaran jasa mereka bilang itu pelanggaran. Wah, ini sih logika makan di restoran, tapi pas dikasih tagihan malah lapor polisi dituduh pemerasan. Nggak tahu malu. Malaysia panik diplomasi cari muka yang gagal. Malaysia mulai kasak kusuk. Mereka tahu kalau Indonesia beneran kompak sama kekuatan domestiknya, Port Klang bakal cuma jadi tempat mancing ikan muara. Mereka coba lobi-lobi supaya pajak ini dikelola bersama. Alibi mereka, kan kita sama-sama di pinggir selat.
Maaf ya, beda kelas. Garis pantai kita di Selat Malaka itu ribuan kilometer, dari Aceh sampai Lampung. Sementara kalian cuma seiprit. Ibaratnya Indonesia itu punya 90% saham jalan tol, terus Malaysia yang cuma punya 10% saham minta bagi hasil 50/50, di mana otak bisnisnya? Jakarta cuma jawab singkat, duduk manis aja, liatin gimana cara main orang gede. Singapura mulai linglung di bursa saham. Di Singapura suasananya lebih horor. Para analis ekonomi di sana mulai sadar bahwa ketergantungan dunia pada Singapura itu adalah kerapuhan yang nyata. Begitu Indonesia menegaskan kedaulatan maritim, investor mulai cabut. Kenapa? Karena biaya logistik adalah segalanya. Kalau Indonesia menerapkan pajak navigasi dan layanan pelabuhan yang lebih kompetitif di Batam atau Kuala Tanjung, Singapura bakal kehilangan statusnya sebagai anak emas dunia perkapalan. Mereka itu cuma broker, bukan pemilik aset. Dan sejarah membuktikan, broker bakal mati begitu pemilik aset asli tahu cara jualan sendiri. Singapura sekarang lagi di fase itu, fase ketakutan kehilangan status bos kecil di Asia Tenggara. Sindiran pedas, jangan ajari ikan berenang. Kepada negara-negara besar yang coba ikut campur karena diprovokasi Malaysia dan Singapura, Indonesia sekarang berani bilang, jangan ajari kami soal hukum laut. Kita adalah negara kepulauan terbesar. UN Clause itu lahir karena perjuangan diplomasi kita, deklarasi Juanda. Jadi kalau soal aturan laut, kita adalah gurunya, bukan muridnya. Kalau mereka mau jalur itu tetap aman dan bersih, ya bayar jasanya. Dunia internasional harus sadar, selama ini mereka mensubsidi kemakmuran Singapura dan Malaysia lewat eksploitasi perairan Indonesia secara gratis. Sekarang subsidi itu dicabut. Indonesia mau ambil bagiannya untuk membangun kekuatan maritim yang nggak bisa lagi diremehkan. Humanis, ini soal masa depan anak cucu. Kita harus kritis dan pedas soal ini karena selama puluhan tahun kita terlalu lembek. Kita bangga dibilang bangsa yang ramah, tapi keramahan kita seringkali dianggap kelemahan oleh tetangga. Akibatnya apa? Kekayaan kita dicuri, wilayah kita diinjak-injak secara ekonomi. Pajak Selat Malaka ini adalah momentum. Ini adalah cara kita bilang ke anak cucu kita nanti. Nah, laut ini bukan cuma buat dilihat, tapi buat menghidupi bangsa kita. Kita nggak mau lagi dengar cerita nelayan kita diusir di wilayah sendiri sementara kapal asing pesta pora. Informal dan to the point, tim Malaysia tercekik, ya syukurin. Buat Malaysia ini saatnya kalian berhenti klaim ini itu dan mulai belajar mandiri. Tercekik itu rasanya nggak enak, kan? Nah, itulah yang kami rasakan selama bertahun-tahun pas lihat kalian tumbuh besar dari hasil numpang di depan hidung kami. Singapura ambruk, bukan salah kita kalau kalian nggak punya tanah buat nanam singkong sekalipun. Jangan salahkan Indonesia kalau kami akhirnya mutusin buat jadi tuan rumah yang punya harga diri. Kalau kalian mau tetap relevan, mulailah bicara sama Jakarta sebagai mitra yang hormat, bukan sebagai kakak kelas yang sok tahu. Keunggulan mutlak Indonesia kita punya semuanya. Sumber daya alam ada, jalur laut punya, pasar domestik raksasa punya. Selama ini kita cuma kurang satu, keberanian. Dan sekarang keberanian itu sudah meledak. Begitu pajak resmi berlaku, kita bukan cuma mengontrol selat, kita mengontrol urat nadi ekonomi kawasan. Apakah kalian siap buat bagian terakhir? Kita bakal bahas soal saat semua pelabuhan kita terintegrasi dan dunia nggak punya pilihan lain selain bertekuk lutut di bawah supremasi maritim Indonesia. Inilah gong terakhirnya yang bakal bikin tetangga sebelah makin sulit tidur dan mungkin harus mulai cari lowongan kerja di sektor lain. Kalau di 4 bagian sebelumnya kita sudah bicara soal teknis, pajak, dan gertakan diplomasi. Sekarang kita bicara soal skakmat, bagaimana Indonesia mengunci semua pintu dan memaksa dunia untuk mengakui the king is back. Supremasi total, Indonesia jadi raja, tetangga jadi penonton. Inilah realita pahit yang harus ditelan Malaysia dan Singapura. Indonesia tidak lagi bermain di level ingin diakui, tapi sudah di level menentukan aturan main. Begitu pajak Selat Malaka ini berjalan penuh, yang terjadi bukan cuma soal duit masuk ke kas negara, tapi soal integrasi logistik nasional yang bikin pelabuhan mereka kayak toko kelontong di samping supermarket raksasa. Skema skakmat, integrasi hub dan spoke. Indonesia sekarang tuh nggak cuma pasang pajak, tapi kita bangun jembatan logistik dari Sabang sampai Merauke. Selama ini kapal dari Eropa mau ke Jakarta harus mampir dulu ke Singapura. Kenapa? Karena sistem kita dulu lambat. Tapi sekarang, dengan sistem digital dan pelabuhan yang makin satset, kapal-kapal itu bisa langsung direct ke pelabuhan kita. Apa dampaknya buat Singapura? Strategi transshipment mereka yang selama ini jadi tulang punggung ekonomi langsung ambruk. Buat apa mampir ke pulau kecil yang pajaknya makin mahal dan biayanya selangit kalau bisa langsung bongkar muat di rumah sang pemilik barang Indonesia? Singapura itu ibarat calo tiket. Kalau pembeli sudah bisa beli langsung di loket resmi Indonesia, calonya ya bangkrut.
Malaysia tercekik dalam nostalgia Twin Towers. Malaysia makin tragis. Mereka masih asyik membanggakan masa lalu, sementara Indonesia sudah lari maraton. Begitu biaya lewat Selat Malaka naik karena retribusi kedaulatan kita, industri manufaktur Malaysia yang sangat bergantung pada komponen impor bakal kena hantam inflasi gila-gilaan. Mau protes? Silakan. Mau lari ke Thailand? Sama saja, jalurnya tetap lewat kita. Malaysia sekarang benar-benar tercekik oleh letak geografisnya sendiri yang terjepit di antara kekuatan besar Indonesia. Mereka menyadari satu hal yang terlambat. Dulu mereka besar karena Indonesia membiarkan dirinya kecil. Begitu Indonesia memilih untuk raksasa, Malaysia mendadak merasa seperti kurcaci. Sindiran pedas. Mana truly Asianya? Dulu tagline-nya Malaysia Truly Asia. Sekarang mungkin harus diganti jadi Malaysia Truly Tercekik. Lucu melihat mereka yang biasanya hobi kasih ceramah soal manajemen ekonomi ke kita, sekarang malah sibuk ngitung kerugian harian gara-gara kebijakan maritim Jakarta. Dan buat Singapura, si Little Red Dot, titik merah itu sekarang makin merah karena malu, atau mungkin karena panik. Mereka sadar tanpa kemurahan hati Indonesia soal ruang udara dan jalur laut, mereka itu cuma sebuah kapal pesiar mewah yang mogok di tengah laut. Mewah tapi nggak bisa kemana-mana. Humanis dan nasionalis, bukan soal dendam, tapi soal keadilan. Narasi ini saya tutup dengan satu pesan humanis. Kita melakukan ini bukan karena kita jahat atau mau memiskinkan tetangga. Kita melakukan ini karena kita punya jutaan rakyat yang butuh makan, butuh sekolah, dan butuh keadilan. Selama puluhan tahun kekayaan di depan mata kita diambil orang lain hanya karena kita terlalu baik. Pajak Selat Malaka adalah simbol kemerdekaan ekonomi yang sesungguhnya. Kita nggak butuh pujian negara tetangga yang baik. Kalau itu artinya kita harus tetap miskin, sementara mereka pesta pora dari aset kita. Kita lebih pilih dianggap tetangga yang tegas, tapi rakyat kita sejahtera. Kesimpulan, Indonesia adalah masa depan. Dunia sekarang melihat Indonesia dengan pandangan berbeda. Kita bukan lagi pasar yang bisa dijajah produk asing lewat pelabuhan tetangga. Kita adalah panglima maritim. Singapura boleh ambruk, Malaysia boleh tercekik, tapi itu adalah konsekuensi dari perubahan zaman. Siapa yang kegobak nggak adaptasi dan cuma numpang hidup dari milik orang lain, ya bakal habis dimakan sejarah. Indonesia sudah resmi mengambil alih kemudi. Selat Malaka sekarang punya wajah baru, wajah merah putih yang tegas, lugas, dan nggak bisa lagi diajak kompromi soal harga diri. Selamat datang di era di mana Indonesia nggak cuma jadi penonton, tapi jadi sutradara sekaligus pemeran utama di panggung dunia maju terus. Maritim Indonesia biarkan mereka tercekik dalam kesombongannya sendiri.